dengan dasar-dasar Al-Quran wal hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isu yang berikutnya adalah dunia internasional membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, sempat kita dengar bahwasanya beliau mengatakan dunia internasional itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, internasional mana itu yang mengatakan nasab Ba'alawi ini tidak disahkan, tidak diitsbat oleh mereka? Nah, di sini Al-Fakir sudah mengumpulkan sebagian, yaitu isbat dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir Al-Hashimi, ya, Naqabatul Ashraf Hijaz Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya Ba'alawi, ya, dari Hijaz ini internasional, Ba'alawi adalah thabit. Ya. Kemudian juga Syekh Ali Jum'ah, beliau mantan mufti agung Republik Arab Mesir, ya, anggota Dewan Tertinggi Ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau juga mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu thabit. Begitu juga Sayyid Mahdi Raja'i, ya, muhakkik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ya, Asy-Syajarah Mubarakah ini termasuk salah satu kitab pedomannya Kiai Imad, ya. Beliau Sayyid Mahdi Raja'i telah mengitsbat, ya, mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu thabit. Ada juga, ya, Rabithah Alawiyah, ya, delegasi Rabithah Alawiyah hadir dalam pertemuan Rabithah Alam fil Ansab Ahlul Bait, ya, yang diadakan di Tripoli, Libya pada tanggal 13 sampai 15 September 2005. Ya. Di situ Rabithah Alawiyah Indonesia hadir, ada di pertemuan tersebut. Ya. Salah satunya adalah Al-Habib Zain bin Umar bin Sumaid, ya, ketua delegasi, Habib Abdul Qadir As-Sekaf, dan juga Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Nah, itu adalah bukti bahwasanya nasab Ba'alawi itu diakui dunia. Nah, ini juga usai pertemuan tadi itu ada di Libya, ya, ada nasab-nasab sebagai sampel yang sudah divalidasi keabsahannya, ya, bersama-sama dan ditandatangani oleh para lembaga serta nasabah dari berbagai negara. Nah, itu ada stempel-stempel dari berbagai negara itu. Nah, di antaranya adalah nasab salah satu orang yang dari Sadah Ba'alawi, ya. Ini adalah Sayyid Novel, ya, bil Fiqih. Sayyid Novel bin Ali itu sampai belakang bil Fiqih. Itu sudah ditetapkan oleh setelah usai pertemuan yang ada di Libya sebelumnya. Nah, ini juga adalah bukti bahwasanya Sadah Ba'alawi itu juga diakui ada di Naqabah Ashraf Mesir, ya, yang mana Muhammad Yasin, ya, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, beliau juga menyaksikan saat berkunjung di Naqabah Ashraf Mesir, ya, ditunjukkan kitab rujukan Naqabah Ashraf Mesir, ya, di situ disebutkan ada Ubaidillah, ya, bin Ahmad Muhajir, ya, yang dikasih tanda ini. Nah, Naqabah Ashraf Hijaz, ya, yang dipimpin oleh Anas Al-Qutbi juga mengakui Sadah Ba'alawi, ya, itu thabit, ya. Bahkan beliau menulis sebuah artikel khusus mengenai Sadah Ba'alawi yang diberi judul, ya, Sadah Ba'alawi laksana mutiara yang bertebaran di lautan keluarga Rasulullah SAW, ya, menceritakan tentang keutamaan dan kemasyhuran Sadah Ba'alawi. Juga disebutkan di antara marga-marga Ba'alawi di situ, di kitabnya ini, ya.
Kemudian juga ya di antara Alawiyin yang menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz ya. Bahkan ada Sadah Ba'alawi yang menjadi petugas juga ada di Naqabah Ashraf Hijaz, pemimpin juga ya. Di Mekah ada Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas ya, menjadi pemimpin tahun 1243 Hijriah. Sayyid Ishaq bin Agil, Sayyid Abdullah bin Agil tahun 1267 Hijriah ada di Mekah. Sayyid Alwi bin Ahmad Asgaf ya, mufti Makkah, mulai jadi nagib tahun 1314 ada di Mekah Mukarramah ya. Di Madinah juga begitu ya. Naqabatul Ashraf juga pernah dipimpin oleh Sadah Ba'alawi ya, yaitu Sayyid Muhammad Jamalulail tahun 1283 Hijriah. Sayyid Muhammad Bafaqih tahun 1286. Sayyid Ali Al-Habsyi tahun 1315 Hijriah. Sayyid Alwi bil Fiqih tahun 1315 Hijriah, dan Sayyid Abdullah Jamalulail itu orang-orang yang dari Sadah Ba'alawi pernah memimpin ya Naqabatul Ashraf ada di Madinah. Nah, ini juga Imam Yaman ya. Imam Yahya Hamiduddin ya, turut mengisbatkan Ba'alawi ya. Itu salah satu bukti bahwasanya imam ada di Yaman, Yahya Hamiduddin juga turut mengisbatkan Ba'alawi. Nah, ini juga sangat panjang ya, An-Nasabah ya, ahli-ahli nasab wa naqabah mengisbatkan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah ya. Sayyid Syekh Syaraf ya, Asy-Syaraf Al-Ubaidili ya, Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Huzaini ya, Sayyid Abdul Qasim An-Naffah ya, itu banyak sekali itu, sampai 30, bahkan sampai 118 yang kita kumpulkan ada di sini ya. Bahkan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi bukti-bukti internasional mengisbatkan Sadah Ba'alawi. Yang kita kumpulkan cuma ada 118 ya. Masih banyak lagi yang ada yang tidak bisa kita kumpulkan karena terlalu panjang ya. Nah, bukti sudah ada ya. Lalu beliau mengatakan hakul yakin ya. Beliau mengatakan hakul yakin tidak ada atau bukan keturunannya Nabi SAW ya. Ini ada buktinya ya. Beliau Bang Haji Roma Irama mengatakan bahwasanya Ba'alawi bukan daripada keturunan Nabi SAW ya. Dan juga beliau itu dengan enaknya menggunakan kalimat hakul yakin, padahal hakul yakin ini ada definisinya ya, ada aturannya untuk menggunakan kalimat hakul yakin itu, bukan sembarangan ya. Ada urutannya, ada tartibnya ya. Tartib yang pertama adalah ilmul yakin, kemudian ainul yakin, baru hakul yakin. Apa pengertian dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin ya? Ainul yakin ilmul yakin ya. Ilmul yakin adalah idraku syai' min ghairi musyahadah ya. Dia itu mengetahui sesuatu tanpa menyaksikan, itu namanya ainul yakin. Ilmul yakin, naam, itu namanya ilmul yakin, mengetahui sesuatu bi ghairi musyahadah, tanpa dia itu menyaksikan langsung sesuatu tersebut. Mungkin ada orang yang thiqah ya, yang bisa dipercaya, ngasih kabar kepada dia tentang sesuatu, akhirnya dia yakin, dia percaya, itu namanya ilmul yakin. Ilmu yakin tidak bisa dikatakan ainul yakin, tidak bisa dikatakan hakul yakin ya. Bagaimana dari ilmu yakin naik ke ainul yakin? Yaitu ar-ru'ya allati hiyal ilmu bihi ma'al musyahadah. Dia harus ru'ya, melihat langsung ya, tahu sesuatu tersebut ma'al musyahadah, dan dia itu menyaksikan langsung. Nah, itu baru dikatakan ainul yakin. Kalau cuma sekedar diberitahu, itu pun dengan syarat orang yang memberitahu itu harus thiqah, harus orang yang dipercaya
itu baru masuk ada di derajat apa? Ilmu yakin. Tapi kalau dia sudah menyaksikan, ya, dia itu sudah melihat langsung, nah itu baru naik ke ainul yakin. Kemudian atasnya lagi hakul yakin, apa itu? Fahuwal musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah. Hakul yakin adalah menyaksikan dari jarak dekat dan berhadapan langsung. Itu adalah hakul yakin. Jadi kalau misal diambil contoh, ya, ada orang memberi kabar tanggal 8 September ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, dan yang memberi kabar ini orang thiqah, orang yang bisa dipercaya ucapannya. Nah, orang yang diberi kabar itu akhirnya yakin dia, karena yang memberi kabar adalah orang thiqah. Ah, maka dia itu ilmu yakin, ya. Dia yakin bahwasanya nanti tanggal 8 ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, itu ilmu yakin. Kemudian biar dia itu menjadi ainul yakin, bagaimana? Dia harus menyaksikan langsung ada di gedung Rabithah, ya. Mungkin dia melihat gedungnya, ada tanda-tandanya, tulisan atau ada terobnya. Oh, berarti dia itu keyakinannya itu sudah terbuktikan dengan langsung dia itu melihat. Nah, langsung dia melihat secara nyata bahwasanya di gedung Rabithah nanti tanggal 8, ya, akan ada acara seminar seperti ini. Itu naik ke ainul yakin, ya. Kemudian biar dia itu hakul yakin, dia harus duduk dan apa? Dan ada di majelis tersebut, ada di seminar tersebut, dia menyaksikan dan berhadapan langsung ada di acara tersebut, maka dia baru bisa dikatakan hakul yakin. Ya. Begitu juga nasabah alawi. Ya. Nasabah alawi, kalau dia langsung mengatakan hakul yakin, berarti seakan-akan dia itu langsung melihat, ya, langsung menyaksikan terputusnya nasabah alawi kepada Rasulullah SAW. Mungkin dia menyaksikan bahwasanya Imam Ahmad Muhajir tidak punya anak Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Mungkin dia langsung menyaksikan bahwasanya dia abahnya Imam Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir tidak pernah istrinya itu membuahi yang anaknya Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Kalau cuma sekedar kabar ini dan itu belum bisa dikatakan hakul yakin, ya. Nah, itu bisa masuk ada di kategori at-ta'an fin nasab itu. Karena apa? Karena masih belum ada kesaksian yang nyata, ya. Ini sudah banyak isbat yang banyak ketentuan-ketentuan yang sudah diisbat oleh ulama-ulama tadi itu sebelumnya yang sudah dijelaskan itu. Bahkan internasional ada 100 lebih ulama-ulama yang menyatakan mengisbat bahwasanya Sadaqah Alawi adalah keturunan Nabi SAW. Itu bisa jatuh kepada di at-ta'an fin nasab, ya, mencela daripada nasabnya seseorang, ya. Dan itu sangat berbahaya, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, riwayat dari Abi Hurairah, ya, ithnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'an fin nasab wa niyaha 'alal mayyit, ya. Ada 2 perkara dalam umatku yang termasuk kekufuran, ya. Kekufuran di sini banyak arti, ya. Ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah akhlak-akhlaknya orang kafir, ya. Apa itu yang bisa menyebabkan kepada kekufuran, ya? Mencela nasab dan meratapi bisa mengakibatkan orang tersebut, ya, berujung kepada kekufuran. Dalam riwayat lain, ya, salatun fin nasi kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit wal istisqa bin nujum. Ada 3 perkara yang mengakibatkan kekafiran seseorang, ya, mencela nasab, meratapi mayat, dan meminta hujan
dengan bintang. Nah, itu hati-hati ya. Bisa jadi arah kepada at-ta'n fin nasab ya. Mengarah kepada at-ta'n fin nasab yang mana resikonya itu sangat sangat bahaya ya. Maka jangan sembarangan memberi pernyataan. Itulah tadi teman-teman semua, dari tim ahlinya Robita Alawiyah memberi tanggapan atas pernyataan dari Bang Haji Roma Irama, dan amat sangat disayangkan Bang Haji tidak hadir langsung ya. Jadi beliau tidak bisa mendengarkan langsung, mungkin ya kalaupun nggak mendengarkan bisa menonton di YouTube. Dan sikap Bang Haji memang dari awal kalau memang berada di tengah ya mendengarkan kedua belah pihak ya, jangan cuma sekedar condong ke salah satu pihak untuk membatalkan nasabah Alawi. Dan tadi juga sudah diterangkan tingkatan hakul yakin itu seperti apa sampai berani membatalkan nasabah Alawi. Ya moga-moga video ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.